Silakan Ustaz, tafadhol. Di-unmute dulu Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Suara Ustaz putus-putus Ustaz, suaranya putus-putus suaranya Ustaz. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Naftadiku bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa masih putus-putus ya? Sudah agak jelas. Ya, APR-nya sudah bagus ya. Tinggal tadi ada beberapa posisi misalkan maf'ul bih atau fa'il, subjek objek, jangan sampai terbalik ya. Ya, jadi tandanya berbeda antara yang subjek dengan objek, termasuk nanti dalam penjelasannya jangan sampai terbalik. Ya, jadi misalkan antara kata lafdzul jalalah dengan objeknya ya, nah itu mesti dibedakan. Ya, jadi kalau terbalik harokatnya nanti posisinya bisa berubah, gitu ya. Ya, jadi subjeknya tetap marfu dhamma, objeknya maf'ul bihnya tetap masuk dengan fathah. Nah, kita masuk dulu ke ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-29 di surah Hud. Boleh tanya Pak Ustadz? Oh, silakan. Yang nomor 4 Pak Ustadz. Ya. Itu mengenai subjek dan objek itu yang masih belum jelas. Punya Bu Tuti kebalik itu saja ya. Iya. Kebalik. Jadi kalau posisi boleh ya objek di depan bisa. Yang penting tandanya jelas gitu ya. Ya, jadi antara di situ misalkan yang nomor 4 ya, Muslim dan Allah gitu ya. Ya, jadi Muslimnya sebagai fa'il, Allahnya sebagai maf'ul bih ya. Ya. Oh, tetap boleh ya kalau Allah sebagai objek boleh? Oh, kalau itu kan memang sebagai objek ya. Jadi Muslim menyembah Allah, otomatis Allahnya jadi objek yang disembahkan begitu. Oh, ya. Nanti kalau kita balik misalkan harokatnya musliman misalkan ya. Ya, jadi ya'budullahu musliman. Jadi aneh ya. Nanti Allah menyembah muslim begitu ya. Ya, jadi muslim menyembah Allah. Jadi tergantung kegunaannya ya. Jadi lafdzul jalalah bisa menjadi objek tergantung kegunaannya. Nah, kalau pas di tugas kita ini lafdzul jalalah Allahunya sebagai maf'ul bih gitu ya. Sebagai objek yang disembah. Jadi fa'ilnya subjeknya adalah muslim ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya juga. Jadi itu saja berarti pada harokat ya. Jadi muslimnya karena subjek fa'il sehingga dia harus marfu muslimun gitu ya, atau al muslimu. Nah, kalau Allah hanya berarti Allah gitu ya. Ya, karena sebagai maf'ul bih objek. Ustadz, saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya, silakan. Yang pertama itu nomor 3 dan nomor 4. Bagaimana kita menentukan itu yursilu dan itu ya'budu? Itu menentukannya gimana ya Pak Ustadz? Itu kan menentukan apa? Yursilu itu kan mengirim. Ya'budu itu menyembah. Yang pertama kan dia kan UI, terus yang kedua kan AU. Nah, itu menentukannya gimana Ustadz? Oh iya. Ya, jadi kalau kemarin yursil itu terkait apa ya? Kalimatnya? Yursilullahu Nuhan. Oh ya, Allah mengutus Nuh. Ya. Ya, jadi itu fi'il madinya arsala, mudhari'nya yursilu. Kalau ya, fi'il madhi arsala yursilu. Ya. Itu lihatnya itu bahwa jadi yursilu itu di mana Ustaz? Oh ya, itu kalau dalam sorof dia berarti rubai ya. Rubai dia ini punya makna yang lengkap mekan gitu ya. Nah, misalkan kalau kita ambil contoh kata yang
Suaranya nggak jelas. Suaranya putus-putus lagi Ustadz, nggak hilang. Iya, udah hilang. Udah hilang, suaranya hilang. Membaca dengan membaca kalau ayat ro'u, kalau membaca. Ustadz, suaranya hilang. Bisa diulang lagi. Ustadz di mana nih? Oh, di kampus. Oh, makanya di kampus. Oh, hilang ya suaranya ya. Enggak, sekarang udah jelas Ustaz. Ya, jadi yursilu itu mengutus, madinya arsala yursilu. Kalau dalam sorofnya dia termasuk rubai. Ya. Hal ini kan kalau saya lihat kalimat ini bukan madi, Allah mengutus Nuh. Kalau mengutus itu kan berarti kan mudhari. Kalau telah mengutus baru dia madi, itu pengetahuan saya Ustaz. Oh ya, boleh. Jadi mau madi mudhari bebas ya. Gitu. Bebas, tapi harus yursilu atau arsala. Boleh arsala boleh, yursilu boleh. Kalau punya ibu itu harokatnya ya. Ini berarti yarsulu ya. Yarsulu. Nah, kalau yarsulu ini dia masih thulathi mujarrad. Jadi kalau dalam sorofnya dia masih thulathi mujarrad. Makanya seperti yang saya contohkan tadi, membaca dengan membacakannya. Membaca qara'a yaqra'u. Nah, kalau membacakan aqra'a yuqri'u gitu ya. Nah, yang kita pakai ini yang mengutus arsala yursilu. Arsala yursilu, ya. Ya. Jadi boleh pakai madi arsala, boleh pakai mudhari yursilu. Yang penting tidak rosala dan juga tidak yarsulu, tidak gitu ya. Tapi yursilu. Berarti dia rubai di situ nanti masuk dalam kategori thulathi masih biharfin ya. Jadi fi'il thulathi ditambah dengan satu. Ya, madinya arsala, mudhari'nya yursilu. Ya. Baik Ustaz. Jazakallah. Ya, kita masuk di ayat yang ke-29. Wa ya qaumi. Ya, nanti kalau suaranya putus bilang ya, biar kita ulang lagi. Ya, ayat 29, silakan Pak Mazwar, 29. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum, dan wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian alaihi mala, atas harta atasnya. In ajriya illa, tidaklah upahku kecuali Allah, atas Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan tidaklah aku mengusir orang-orang yang beriman. Innahum mulaku, sesungguhnya mereka menemui Rabbihim, Tuhan mereka, walakinni arakum qauman tajahalun, akan tetapi aku mengundang kalian kaum yang bodoh. Ya. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala, aku tidak minta harta pada kamu sekalian, atau aku tidak minta upah pada kamu sekalian. In ajriya illa 'ala Allah, tidaklah upahku kecuali dari Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan aku tidak mungkin mengusir orang-orang yang telah beriman. Innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sedang berjumpa dengan Tuhan mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun, bahkan aku melihat kamu sekalian termasuk kaum yang bodoh. Iya, jadi ini Nabi Nuh diminta oleh kaumnya agar menyingkirkan orang-orang beriman ya. Nah, jadi Nabi Nuh belum tahu kualitas kaumnya yang minta untuk disingkirkannya orang-orang beriman. Ya. Nah, ini tentu kerugian besar bagi Nabi Nuh kalau seandainya orang-orang beriman disingkirkan, karena mereka belum tentu beriman. Jadi ternyata ada orang-orang yang mau beriman pakai tawar-menawar begitu ya. Seperti kaum Nabi Saleh, ketika mau beriman minta syarat dulu, jikalau engkau bisa menjadikan batu itu melahirkan unta betina, aku akan beriman gitu ya. Tapi ketika batu itu melahirkan unta, ternyata mereka tidak beriman. Jadi mereka hanya menghina, hanya meledek di situ. Nah, Nabi Nuh juga ternyata mendapati hal yang sama dari kaumnya.
Ya, jadi kaumnya minta agar orang-orang beriman yang bersamanya itu disingkirkan, diusir. Mereka berjanji akan beriman padanya. Ya, dan itu baru janji, belum tentu, gitu ya. Makanya Nabi Nuh memberikan pernyataan yang sangat cerdas, ya. Jadi aku tidak mungkin mengusir orang-orang beriman. Mereka ini adalah orang-orang yang sedang menyembah Allah, gitu ya. Ya, bahkan aku melihat kalian termasuk yang bodoh. Jadi Nabi Nuh melihat ada kejanggalan pada mereka, ya. Ketika mereka minta orang-orang beriman itu diusir. Ya, jadi kalau mereka ingin beriman kan tidak perlu iri, tidak perlu dengki, gitu ya. Orang beriman tidak mungkin akan mendengki saudaranya. Ya, jadi kalau mereka bahkan minta orang-orang beriman untuk disingkirkan lebih dulu, baru mereka akan masuk, itu nanti sama halnya dengan kaum Nabi Musa, gitu ya. Ketika mereka diminta untuk masuk ke tanah muqaddasah, tanah yang disucikan, nah ternyata mereka minta syarat. Ya, jadi agar orang-orang yang ada di dalamnya diusir dulu, baru mereka akan masuk. Ya, nah itu sudah terjadi kejanggalan di situ, ya. Ada kejanggalan yang terjadi pada apa yang mereka inginkan. Ya, dan selalu kita mendapati ada hal yang mirip, ya, dari Rasul yang satu menuju Rasul yang lainnya. Jadi kaumnya itu berjanji akan beriman ketika mereka dikabulkan syarat-syarat itu. Dan yang sudah terjadi rata-rata mereka tidak beriman. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti kalau orang-orang beriman sudah pergi, ya, mampukah Nabi Nuh menjamin bahwasanya mereka yang baru itu akan beriman? Nanti kalau yang baru bahkan membunuhnya akan berbahaya, gitu ya. Nanti Nabi Nuh tidak ada yang membela di situ. Ya, jadi ini modus bahasanya, ya. Jadi orang-orang kafir di situ modus yang diajukan pada Nabi Nuh, ya. Ya, dan Nabi Nuh paham terkait itu. Jadi Nabi Nuh tidak mau tertipu dari rayuan-rayuan mereka. Nah, berikutnya di ayat yang ke-30, ini tambahan penjelasan dari ayat yang ke-29. Nah, silakan Pak Abid, ayat 30, wa ya qaumi. Masih mute, Pak Abid? Suaranya. Pak Abid di-unmute dulu, Pak Abid. Suaranya bukan gambarnya, Pak. Yang sebelah kiri, paling kiri, Pak. Ada mute, tulisannya mute. Yang paling kiri sekali di mute. Dipencet, yang paling kiri, Pak. Ya, baru lihat. Udah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi may yansuruni minallah. Wa ya qaumi, dan hai kaumku, man siapakah, yansuruni menolongku, minallah dari Allah. In taradtuhum afala tadzakkarun. In jika taradtuhum aku mengusir mereka, afala apakah tidak, tadzakkarun kamu mengambil pelajaran. Ya. Wa ya qaumi, wahai kaumku, may yansuruni minallah, siapa yang akan menolong aku untuk membela agama Allah? In taratuhum, jikalau aku mengusir mereka, afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Iya. Ya, jadi ini ungkapan Nabi Nuh yang disampaikan kepada kaumnya yang minta agar orang-orang beriman diusir dari wilayahnya, ya. Ya, jadi memberikan pernyataan yang tegas, ya. Jadi dipastikan tidak ada yang dapat membantu, dapat membela agama Allah kecuali mereka-mereka yang beriman. Ya. Ya, jadi ini bentuk-bentuk modus begini berarti kaum muslimin mesti paham, ya. Karena Al-Qur'an sudah banyak menjelaskan dan memberikan contoh-contoh terkait modus orang-orang kafir, gitu ya.
Nah, berikutnya kita masuk pada ayat yang ke-31. Bu Elvia silakan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Dan tidak aku berkata kepada kalian, aku mempunyai kebenaran Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Wala aqulu inni malak, dan tidak pula aku berkata sesungguhnya aku malaikat. Wala aqulu lilladzina tazdari, dan aku berkata kepada orang-orang yang memandang rendah, a'yunukum layyutiyahumullahu khaira, mata kalian tidak akan Allah memberikan kepada mereka sesuatu kebaikan pun. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, Allah lebih mengetahui dengan apa yang dalam diri mereka. Ini idzal laminaz zalimin, dan sesungguhnya aku jika demikian termasuk orang-orang yang zalim. Sungguh termasuk orang zalim. Ya. Wala aqulu inni malak, wala aqulu lakum indi khazainullah, dan aku tidak pernah mengatakan pada kamu sekalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan atau kekayaan yang diberikan oleh Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan aku juga tidak pernah mengatakan bahwasanya aku mengetahui yang gaib. Wala aqulu inni malak, aku juga tidak pernah mengatakan bahwasanya aku ini malaikat. Wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunukum, ya, dan aku tidak pernah mengatakan pada orang-orang yang kalian pandang rendah bahwasanya la yutiyahumullahu khaira, Allah tidak akan memberikan kebaikan pada mereka. Ya. Allahu a'lam bima fi anfusihim, Allah lebih mengetahui terhadap apa yang ada dalam diri mereka. Inni idzal laminadz zalimin, sesungguhnya aku jikalau demikian termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi pernyataan Nabi Nuh jelas dan tegas, ya, bahwasanya Nabi Nuh kalau mengusir orang yang beriman berarti Nabi Nuh telah berbuat zalim. Dan sekalipun orang yang beriman dipandang rendah oleh mereka, tapi Nabi Nuh tidak pernah mengatakan bahwasanya mereka tidak mungkin mendapatkan kebaikan. Ya, jadi mereka akan dapatkan kebaikan-kebaikan itu, dan inilah yang menjadikan kaumnya itu makin marah gitu ya. Nah, karena merasa dibantah. Jadi keinginan-keinginan mereka tidak dikabulkan, termasuk salah satunya adalah mengusir orang-orang beriman. Jadi bagi Nabi Nuh, orang beriman ini aset yang sangat berharga gitu ya. Jadi dakwah begitu lama hanya mendapatkan 80 orang ini adalah aset yang wajib dijaga. Jadi tidak mungkin akan dihilangkan begitu saja. Sedangkan orang-orang yang ingkar yang mereka jauh lebih banyak jumlahnya, belum jelas mereka akan beriman atau tidak. Nah, jadi intinya kalau mereka ingin beriman, itu tidak akan pernah menyingkirkan orang beriman. Jadi bahkan orang beriman harusnya bisa menjadi mitra mereka, gitu ya, menjadi saudara mereka. Ya, kalau tanpa ada kedengkian pada orang-orang yang ingkar ini pada yang beriman, berarti itu adalah modus, gitu ya. Mereka tidak mungkin akan beriman, itu sekedar alasan saja, alibi saja. Nanti kalau orang-orang beriman sudah bengkak dari Nabi Nuh, boleh jadi mereka melakukan tindakan kebiadaban terhadap Nabi Nuh, gitu ya. Ya. Nah, ketika sudah kalah argumentasi mereka, nah di ayat berikutnya, ayat yang ke-32, silakan Bu Siti Ainul. Qalu Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami. Falak serta jida lana fa'utina bima ta'iduna, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami dengan yang apa yang engkau ancamkan. In kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang yang benar. ya.
Qalu ya Nuh, mereka berkata atau mereka menjawab, wahai Nuh, qad jadaltana, engkau sudah banyak mendebat kami. Fa'aktsarta jidalana, dan aktsarta jidalana, engkau telah memperbanyak debat atau telah banyak mendebat jidal kami. Fa'tina bima ta'iduna, maka datangkan apa yang telah engkau janjikan pada kami. Nah, yang dijanjikan pada mereka adalah adab Allah ya, bahwasanya orang-orang yang ingkar pasti akan mendapatkan adab. Jadi mereka minta disegerakan agar adab itu datang. Ya, jadi tampak sekali jawaban mereka di sini bahwasanya apa yang mereka ajukan di ayat sebelumnya terkait pengusiran orang beriman berarti hanya sekedar modus saja, gitu ya. Ya, karena ketika mereka didebat ternyata seperti inilah jawabannya. Fatina bima ta'iduna, maka datangkan pada kami apa yang telah engkau janjikan pada kami, yaitu siksa. In kunta minas shadiqin, jikalau engkau termasuk orang-orang yang benar atau yang jujur. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-34. Ya, 34, silakan Bu Husna. Ayat 33, Pak Ustaz. Oh, 33. Oh ya, Afan, 33 ya. Ya, 33 qala innama. Bu Usna di unmute dulu Bu Usna. Aduh, beliau nggak bisa kayaknya ya. Tadi ya harusnya nggak di unmute beliau. Baik, yang lain aja barangkali dulu Ustadz sambil Bu Usna. Udah. Oh ya, Bisa, Bu Anida. Udah bisa. Oh, sudah. Ya, silakan. Ya. Ayat 33. Ayat 33 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ya'tikum bihi Allahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Nuh berkata, sesungguhnya hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak dapat melepaskan diri. Nah, Qala innama ya'tikum bihillah. Nabi Nuh berkata, sesungguhnya hanya Allah yang bisa mendatangkan siksa itu, insya Allah jikalau Dia menghendaki, insya. Wa ma antum bimu'jizin, dan ketika siksa itu datang kamu sekalian tidak bisa lari atau tidak bisa menghindar. Ya, jadi ini untuk mengingatkan ya, bahwasanya Rasul tidak bisa mendatangkan siksa, yang bisa mendatangkan adalah Allah ya. Jadi kalau Rasul menyampaikan tabsyir dan tandir, memberikan kabar gembira dan peringatan, nah itu semua yang akan mengeksekusi dikembalikan pada Allah. Ya, jadi Rasul tidak bisa memberikan pada mereka hidayah ini ya. Rasul juga tidak bisa memberikan mereka siksa. Yang bisa memberikan hidayah dan siksa adalah Allah. Ya, jadi Rasul tugasnya hanya menyampaikan kabar gembira dan peringatan, tidak lebih dari itu ya. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-34 dari wala yang fa'ukum. Ya, Bu Anida silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanfa'ukum in aradtu, dan tidak berguna pada kalian nasihatku jika aku hendak ansahalakum, untuk aku memberi nasihat kepada kalian. In kanallaha, jika adalah Allah, yuridu ayyuhliyakum, menghendaki untuk menyesatkan kalian. Huwa rabbukum, Dia Tuhan kalian. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Ya. Wala yanfa'ukum nushi, dan nasihatku tidak berguna bagi kamu sekalian. In aradtu an ansahalakum, jikalau aku ingin menasihati kalian. In kana Allah yuridu ayyuhyakum, jikalau Allah hendak atau ingin menyesatkan kamu sekalian. Rabbukum, Dialah Tuhan kamu sekalian.
wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu sekalian dikembalikan, akan dikembalikan. Ya. Ya, jadi nasihat Nabi Nuh itu tentu dari mereka. Jika Allah menghendaki mereka yuyakum untuk disesatkan, maka nasihat dari Rasul itu tidak akan berguna ya. Ya, jadi mereka diingatkan wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan. Nah, kalau ada ucapan-ucapan seperti ini menunjukkan bahwasanya mereka memang berat untuk diberikan peringatan gitu ya. Dan kita bisa perhatikan dialog yang terjadi antara Nabi Nuh dengan mereka itu tampak sekali kalau memang mereka tidak ingin beriman ya, bahkan ingin mencelakai orang-orang beriman tadi. Ya. Kita masuk pada ayat berikutnya di ayat yang ke 35, ya, silakan Bu Linda, 35. Bu Lindanya mental tadi. Tidak, masih belum ada. Tadi dia terputus katanya, kayaknya ada masalah jaringan beliau. Bu Wardi silakan. Di unmute dulu Bu Wardi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaquluna atau yaquluna, mereka mengatakan aftarahu, dia membuat-buatnya. Kul ini taraituhu fa'alayya ijrami wa anbari. Kayaknya lagi masalah jaringan ya, banyak yang bermasalah. Putus. Ya. Enggak, di sini bagus, alhamdulillah. Suara Ibu terputus. Suara saya terputus. Oh, Ya, putus-putus. karena Sekarang saya udah bagus. jauh. Karena saya jauh. Enggak, saya tadi jauh. Ini sekarang udah deket. Kul, katakanlah, in jika aftaraituhu, aku membuat-buatnya, fa'alla, maka atasku, ijrami, dosaku, wa'an, dan aku, bariun, berlepas diri, mimman tujrimun, dari apa yang kamu berbuat dosa. Ya. Am yaquluna iftara, mereka berkata iftara, dia atau Nabi Nuh mengada-adakan kebohongan. Kul ini iftaratuhu, katakanlah jikalau aku mengada-adakannya, fa'alayya ijrami, maka bagiku ijrami, dosaku, atau aku yang akan menanggung dosaku, wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa yang kalian lakukan. Nah, ini untuk menegaskan karena tidak sedikit orang-orang itu ketika mereka bersumpah, maka mereka seakan-akan ingin menanggung dosa orang lain ya. Dan itu yang tidak mungkin. Jadi Rasul mengajari, ya kalau Rasul berdosa, dialah yang akan bertanggung jawab. Tapi Rasul berlepas diri dari dosa yang mereka lakukan, gitu ya. Ya. Ustaz, boleh tanya nggak Ustaz? Ya. Boleh tanya? Ya, silakan. Ini yang fa'alayya, itu ya itu aku juga ya. Jadi yai itu aku artinya. Oh ya, ianya itu aku ya. Fa'alayya, maka bagiku atau atasku. Jadi ianya aku ya. Ya, ianya aku. Ya. Yi juga aku kan? Ya. Baik Ustaz. Ya, berikutnya 36 Bu Tuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedengeran, Pak? Ya. Oh ya, Bagus, kedengaran. bagus. Wa uhiya ila Nuhin. Dan diwahyukan kepada Nuh, annahu la yu'mina min qaumika, tidak akan beriman di antara kaummu, illa man qad amana, kecuali orang yang sungguh telah beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka jangan
kamu bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Wa uhiya ila Nuh, dan diwahyukan kepada Nuh annahu la yu'mina min qaumik, bahwasanya di antara kaumnya tidak akan beriman atau tidak akan mengimaninya. Illa man qad amana, kecuali bagi yang telah beriman. Ya, jadi ini Allah memberikan wahyu pada Nabi Nuh bahwasanya kaumnya yang tersisa itu yang lebih banyak itu tidak mungkin akan beriman. Jadi yang beriman hanyalah yang telah melakukan keimanan sebelumnya, ya, yang tadi diminta oleh kaumnya untuk diusir itu. Fala tabtais, maka janganlah engkau bersedih bimakan yaf'alun, terhadap apa yang mereka kerjakan atau yang mereka perbuat. Ya, jadi disinilah kita mendapati kemantapan yang ada pada diri Nabi Nuh setelah Allah mantapkan dengan wahyu itu, ya, bahwasanya mereka yang tadi yang minta-minta, yang mereka mengajukan, yang ada modus-modus tadi, dipastikan mereka tidak mungkin akan beriman, gitu ya. Jadi yang beriman ya hanya yang kemarin itu, yang sedikit itu, yang 80 orang itu, ya. Ya, nah disitulah Allah kemudian memberikan keputusan, ya, karena memang kaum yang tersisa yang lebih banyak itu adalah orang-orang yang layak untuk diberikan adab, sehingga Allah telah menetapkan waktunya, ya. Tapi Nabi Nuh kemudian diperintahkan membuat medianya, ya. Jadi media yang Putus lagi Ustaz. Bisa membaca ayat yang ketiga. Ya. Nah, kita masuk di ayat 37. Silakan bukan 37. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, dan buatlah batra itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Wala tukhotibni fil ladzina zalamu, dan janganlah kau membicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Maksudnya bicarakan tentang aku, ya, dengan aku. Innahum mukrokun, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ya, wasna'il dan buatlah bahtera bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Ya, jadi panjang lebar semuanya 3 tingkat itu atas pengawasan Allah, ya. Jadi Allah yang memerintahkan untuk membuat desain bahtera seperti itu. Wa wahyina, dan wahyu kami, wala tukhotibni fil ladzina zalamu, dan jangan kau membicarakan orang-orang yang zalim itu lagi. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka orang-orang yang akan ditenggelamkan. Ya. Ya, jadi semua berarti akan ditenggelamkan kecuali yang beriman, ya. Jadi makanya kemudian desain dari bahtera Nabi Nuh yang ada 3 tingkat itu berarti tampak sekali itu ada lantai untuk binatang-binatang yang ada, kemudian ada untuk manusia, dan yang lainnya untuk perbekalan mereka selama ada di perahu itu atau selama banjir terjadi, gitu ya. Ya, jadi sehingga desainnya mantap di situ, dan kita dapati binatang-binatang itu tidak pernah diundang, ya, tapi ternyata mereka bisa datang dengan sendirinya, dan memang tempatnya pun juga sudah disiapkan oleh Nabi Nuh, ya. Ya. Ustaz. Ya, silakan. Ada keterangannya enggak, Ustaz? Banjir Nabi Nuh itu bumi ini meliputi daerah mana saja gitu? Apakah seluruh bumi ini atau sebagian di daerah Nabi Nuh aja? Oh ya, itu ada perdebatan hingga sekarang, ya. Jadi istilah-istilahnya itu tidak hanya di kalangan para ulama saja, termasuk di kalangan para ilmuwan juga mereka berbeda pendapat terkait banjir yang terjadi di masa Nabi Nuh, ya. Jadi ada mengatakan banjirnya itu hanya di Mesopotamia saja, ya. Ada yang menyebutkan seluruh jazirah Arab, gitu ya. Ya, kemudian ada yang menyebutkan seluruh dunia, gitu ya. Ya. Nah, makanya kemudian kalau kita dapati
pembangunan Ka'bah di masa Nabi Syekh, putra Nabi Nuh. Penjelasan itu terkait dengan para ulama yang setuju bahwasanya banjir itu tidak hanya di wilayah Mesopotamia tapi masuk di seluruh wilayah Jazirah Arab gitu ya. Iya. Nah, kalau yang tidak sependapat itu karena memang ya. Jadi kita mendapati ada 3 gitu ya. Ada 3 khilaf terkait dengan banjir yang melanda di masa Nabi Nuh. Ya, jadi ada menyebut tadi sekitar hanya di Mesopotamia saja, ada menyebut seluruh Jazirah Arab dan ada yang menyebut menyeluruh atau seluruh dunia. Gitu ya. Ya, karena ada yang menyebutkan bahwa keturunan yang sekarang itu adalah dari keturunan anak-anak Nabi Nuh gitu kan. Jadi keturunan manusia sekarang ini adalah pecahan dari anak-anak Nabi Nuh itu gitu. Ya. Bilang, itu jikalau mengikuti pendapat yang ketiga, yaitu banjirnya menyeluruh gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau Allah sebut Nabi Nuh itu Rasul yang pertama punya kaum, ya memang para ulama mereka juga tidak menyalahkan jikalau tidak sependapatnya. Tapi ya 3 pendapat itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan ya. Jadi kemungkinannya apakah yang 1, 2 atau 3, jadi lokal saja atau seluruh wilayah Arab atau mendunia. Nah itu yang hingga sekarang kita masih mendapati dalam perdebatannya. Makanya para ilmuwan ketika mereka melakukan penelitian terhadap itu, mereka juga belum bisa satu ya ketika menyimpulkan terkait dengan banjir yang pernah terjadi di masa Nabi Nuh. Dan lagi Nabi Nuh ini kan rasul yang ketiga ya Ustadz. Jadi memang masih belum banyak manusia kan. Adam itu. Rasul ketiga tapi rasul yang pertama punya kaum. Yang pertama ya. Manusia mungkin belum menyebar ke seluruh bumi kan nih, karena kan masih dari Adam kan nggak terlalu jauh gitu. Iya. Nggak terlalu jauh tapi umurnya kan panjang-panjang mereka. Iya. Semua panjang-panjang dan tinggi-tinggi. Ya, makanya kan semua bisa dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis itu gitu ya. Kapan gitu ya? Ya, yang jelas masing-masing pendapat itu semua dikuatkan dengan argumentasi mereka, dengan nas-nas, dengan dalil-dalil yang ada, ya. Jadi sehingga kita tidak bisa menyimpulkan satu kesimpulan. Jadi kesimpulannya tetap 3 hingga sekarang ini. Ya. Ya, sampai di ayat 37 ya dari surah Hud. Ya. Nahwu kita hari ini itu kita masuk di af'al ya, fi'il madhi mudhari amr. Nah, fi'il madhi mudhari amr ini sudah kita tuntaskan di sorok gitu ya. Di soroknya kita sudah tuntaskan, tinggal kita praktik saja. Jadi untuk bab 3 di nahwu kita ini itu nanti kita akan praktikkan dalam terjemah gitu ya. Jadi kalau kemarin tugas kita untuk terjemah atau insya itu bebas mau pakai madhi mudhari bebas, kalau sekarang tidak boleh bebas gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempraktikkan bab 3 di nahwu madhi terkait dengan fi'il madhi mudhari dan amr itu. Ya, jadi sehingga nanti kita akan tetapkan waktu ya ketika kita menerjemah. Jadi apakah itu telah atau senantiasa atau apa nanti silakan kita cocokkan dengan jenis fi'il gitu ya. Ya. Sebentar Ustaz, ya, saya dulu nih. Sebentar Ustaz, saya dulu nih di mana ya? Madhi mudhari dan amr ini kita sudah bahas di sorok ya. Jadi nanti kita tinggal melangkah pada topik berikutnya pada fa'il dan maf'ul bih gitu ya. Tapi untuk yang topik ini yang bab 3 ini kita akan buktikan dulu dalam tugas kita dalam PR kita pekan depan gitu ya. Jadi nanti kalau ada fi'il dalam nomor-nomor kalimat yang ada dalam PR kita itu fi'ilnya kita pastikan jenisnya ya.
Ya, kalau kemarin masih bebas, kalau yang sekarang mesti ditetapkan. Nah, silakan dicatat dulu PR atau tugas untuk pekan depan. Ya, nanti kalau ada jumlah pilihan dalam nomor itu berarti fiilnya jelas ya, apakah mati atau mudhari. Di mana Ya, yang nomor satu? Nomor satu. Saya belum tahu nomor satu yang di mana ini. Yang dibuka buku apa? Belum. Belum. Ya, untuk akalnya kita lewati. Ya, karena kita sudah bahas di Sorof, tapi nanti langsung kita terapkan pada tugas ya. Ya, jadi tugasnya sekarang dicatat dulu. Nomor satu itu diambil dari ayat 30. Iya. Oh. Jadi tetap masih Nomor satu dari ayat 30, Allah telah menolong Nuh. Ada telahnya ya. Allah telah menolong Nuh. Allah telah menolong Nuh. Nuh. Ya. Allah telah menolong Nuh. Ya. Jadi nanti kalau jenis fiilnya tidak pas, nanti disalahkan ya. Jadi jenis fiilnya harus pas gitu ya. Jadi untuk topik di Nahwu yang bab 3 ini langsung kita implementasikan pada PR kita karena tadi kita sudah pernah membahasnya di Sorof. Ya, jadi harapannya fiil yang kita pilih sudah pas. Ya. Pak Ustadz. Bab 3-nya dia nggak tahu di mana. Allah telah menolong apa, Pak? Ya, Allah telah menolong Nuh, Nabi Nuh ya. Nabi Nuh, tapi tidak pakai kata Nabi ya. Allah telah menolong Nuh. Tanpa Nabi. Ya, tidak ada kata nabinya ya. Jadi hanya 3 kata saja. Allah telah menolong Nuh. Jadi nanti bahasa Arabnya nanti cuma 3 kata. Sekalipun bahasa Indonesianya banyak. Nabi Nuh. Iya, betul. Tapi nggak pakai Nabi. Allah telah menolong Nabi Nuh, tapi nanti dalam terjemahannya, dalam tulisannya tidak pakai kata Nabi. Gitu ya. Ya. Allah telah menolong Nuh. Jadi bentuk fi'lunya harus pas ya. Ya, kalau sudah kita masuk di nomor 2. Nomor 2 ini diambil dari ayat 31. Dari ayat 31 ya. Allah senantiasa mengetahui yang gaib. Allah senantiasa mengetahui yang gaib. Ya. Allah senantiasa mengetahui yang gaib. Ya, jadi nanti insya-nya dalam bahasa Arabnya hanya ada 3 kata. Ya. Jadi senantiasa mengetahui nanti silakan dicocokkan dengan jenis fi'il yang dimaksud. Ya. Allah senantiasa mengetahui yang gaib. Senantiasa itu jadinya apa Pak Ustadz di sini? Boleh katanya senantiasa. Senantiasa Pak Ustadz. Senantiasa itu maksudnya sekarang sama ke depan itu. Alamu mengetahui, lebih mengetahui. Dori mungkin maksudnya Ustadz ya. Pak Ustadz. Jadi itu tadi memilih fiilnya harus tepat ya. Nah, itu dia mudhari Bu. Senantiasa mengetahui berarti selalu mengetahui gitu ya. Iya. Nah, kalau selalu mengetahui itu nanti pakai jenis fiil yang mana? Ya. Oh ya, selalu mengetahui ya. Ya, Senantiasa itu selalu. Ya, Ustaz. Pak Ustadz, Silakan. untuk saya ini berat karena saya dulu masuk kelompok Nahwu adiknya yang ketiga. Yang pertama, kedua enggak ikut belajar. Jadi saya membuat PR ini memang mati-matian loh Pak Ustadz. Itu benar semua Bu. Tapi dapat 100. Nilainya bagus-bagus itu. Ibu hebat. Ya kalau yang kemarin itu punya Bu Husna cuma apa ya? Oh salah di ini muannasnya. Ya, muannasnya. Karena saya udah itu kan ada tamat butuhnya muannats ya. Jadi udah jelas marfu saya buat yang mansub khaliduna gitu. Mestinya khalidatun yang iklatnya udah benar karena ada 6 kali membuatnya waktu menyalin jadi bingung. Oh begitu. Tapi Bu Husna contoh ya, Bu.
menurut saya Ibu is the best di kelas ini. Iya, betul. Belum tentu. Saya itu tidak pernah sekolah Arab-Arab. Hanya waktu kecil, umur 6 tahun, saya sudah disuruh menulis surat amma itu di itu yang apa tuh namanya batu tulis. Kalau salah, Kabak nenek saya itu namanya. suruh lagi. Kalau salah nanti dipukul dengan sajadah. Saya sampai menangis. Itu sampai jadi saya tidak pernah belajar harapan. Waktu belajar di sini karena waktu kecil itu seluruh surat amma saya sudah menulis. Akhirnya saya bisa nulis Arab. Itu waktu umur 6, 7, 8 tahun. Dan tidak pernah masuk madrasah sama sekali. Karena saya umur 5 tahun, ibu saya kecil, saya dipelihara oleh bude-bude ganta-ganti. Jadi tidak pernah sekolah yang dapat masuk universitas tapi tidak sanggup pergi. Waktu tamat SMU diterima di Jakarta, di IKIP Jakarta, tidak bisa pergi ke Jakarta karena tidak ada biaya. Hanya 2 orang dari Sumbar yang diterima. Ya, jadi tadi berarti diajari metode menulis gitu ya dari kecil gitu ya. Waktu kecil Ya, gitu. itu termasuk metode menulis. Luar biasa. Ya, itu tadi yang nomor 2. Yang PR nomor 3 sekarang. Yang nomor 2 tadi jangan lupa ada senantiasa. Tadi ayat 31 udah Ustaz. Ya, dari ayat 31. Allah senantiasa mengetahui yang gaib. Ya. Udah tadi ya. Itu nomor 2 dari ayat 31. Ya. Berikutnya nomor 3. Nomor ini diambil dari ayat 31 dan 32 ya. Ya. Malaikat itu jujur. Ya. Malaikat itu jujur. Ya, kata malaikat diambil dari 31 ya. Ya. Jadi malaikat dalam bahasa Al-Qur'an itu masih tunggal di situ. Jadi silakan menggunakan kata seperti yang ada di ayat 31 itu. Malaikat itu jujur. Ya. Apa, Nah, Pak? jujur. Malaikat itu apa? Jujur, benar. Oh, Benar jujurnya diambil dari ayat 32. Oke. Ya malaikat ya jujur dong, Ustaz. Sodikin ya Pak. Sodikin ya Pak. Oh, bukan Ian, malaikat itu jujur. Jujurnya di sini sodikin. Ya, jujurnya di situ sodikin, nanti silakan dimodif sendiri ya. Ya. Jadi kata malaikat di situ kata malakun ya, tidak ada tak marbutohnya. Nah nanti silakan disesuaikan. Ya. Ya. Jadi malak di situ bentuknya tunggal ya. Jadi nanti silakan disesuaikan malaikat itu jujur atau malaikat itu benar ya. Ya. Ustaz, malaikat itu kan berarti memang mufrad kan? Apa jamak? Malaikat itu kan berarti kan pakai alif lam. Iya. Berarti kan mufrad Kalau kan? ya begini, kita ketika mengadopsi bahasa malaikat itu sudah dalam bentuk jamak. Oh baik. Gitu ya. Jadi jamak ya. Ya, nah ini kita menggunakan kata asal, gitu ya. Ya, Jadi mau tidak mau kita harus pakai kata istiwa malaikat. Tapi bahasa Al-Qur'annya nanti silakan diambil dari ayat 32, gitu ya. Sehingga bukan malaikat, gitu ya, tapi malakun. Ya, Iya, itu nanti yang malakun. diambil. Ya. Itu malaikat Nah, itu itu terkait dengan mudzakkar muannas ya, terkait dengan mudzakkar muannas. Jadi disesuaikan dengan kata itu nanti, kata jujurnya. Ya. Ya, malaikat itu jujur. Ustadz saya tanya kalau malakut itu berarti udah jamak? Oh belum, masih mufrad, masih tunggal. Masih mufrad ya? Ya baik. Ya, makanya saya tidak menyebut malaikat-malaikat tidak ya, tapi malaikat tunggal ya. Malaikat itu jujur atau malaikat. Berarti malaikatnya tunggal ya Pak Ustadz ya, tidak jamak ya. Betul. Katanya tadi barusan. Malakun itu tunggal. Jadi ya. Pak Ustadz, nomor 4 itu apa kalimatnya Pak Ustadz? Belum nomor 4, masih nomor 3. Di nomor 3. Baru nomor 3 malaikat itu jujur.
Oh, ini masih yang nomor 3. Ya. Itu kan Sekarang yang nomor 4 sekarang. Bu kan? Sekarang nomor 4 diambil dari ayat 36 sampai 37 ya. Dari 36 sampai 37. Ya. Nuh telah membuat bahtera. Nuh telah membuat bahtera. Gak dengar, Pak. Nuh telah membuat bahtera. Bahtera. Bahtera itu kapal. Ya, jadi Nabi Nuh maksudnya ya. Nabi Nuh telah membuat bahtera. Tapi tidak pakai kata Nabi ya. Nabi. Nuh telah membuat bahtera. Nuh telah Membuat bahtera. Betul, telah. Ya, Nuh telah membuat bahtera. Ya, jadi jenis fiilnya nanti harus cocok ya. Nanti kalau jenis fiilnya tidak cocok dengan terjemahnya, nanti dianggap salah gitu ya. Kalau kemarin masih bebas ya. Kalau Ini yang pakai fiil hanya 3 ya Pak Ustadz ya? Yang pakai lebih fiil spesifik. 3. Oh ya, ada 3 nomor yang pakai fiil. Ya. Yang tidak pakai fiil hanya ada 1. Nomor 3 Ya, tidak pakai hanya fiil. nomor 3 saja yang tidak pakai fiil ya. 1, 2, dan 4 semuanya ada fiilnya. Ya. Jadi yang satu telah menolong, yang satu lagi senantiasa mengetahui, yang satu lagi telah membuat. Telah membuat, ya. wah 100 bukan. 100 pembaca PR-nya. Iya, belum jadi aja udah 100. Iya, membaca aja baru. Membaca PR. Iya. Pak Ustadz itu zaman Nabi Nuh saja jumlah orang-orang beriman hanya sedikit ya Pak Ustadz. Iya, betul. Orang. Iya. Gitu. Nah, masa sekarang bagaimana Pak Ustadz? Kalau lihat dari ini jumlah penduduk yang beragama Ya. kan juga sedikit. Kalau bahasa Al-Quran itu bahasa Al-Quran, qalilan ma yu'minun. Hanya sedikit yang beriman, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur. Bal aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan tidak beriman, bal aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan tidak bersyukur. Jadi ternyata yang banyak-banyak itu yang enggak baik itu. Itu bahasa Al-Qur'annya begitu ya. Itu sampai masa sekarang dan yang akan datang ya Pak Ustadz kira-kira. Iya. Ya. Jadi kalau Allah menggunakan mudhari gitu ya, qalilan ma tashkurun, berarti ya senantiasa orang itu tidak senantiasa bersyukur. Selalu. Ya, jadi akan begitu kebanyakannya. Ya, jadi sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, ternyata Allah menggunakan mudhari lagi. Ya, jadi hanya sedikit di antara kamu sekalian yang senantiasa bersyukur gitu ya. Nah sekarang kan gini, yang tidak bersyukur kecenderungannya zolim itu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah berarti kan sampai akhir masa nanti ternyata banyak yang zolim gitu ya Pak Ustadz ya. Oh betul. Sunatullahnya seperti itu. Bahasa Al-Qur'annya juga begitu. Iya. Jadi kita nggak usah apa itu namanya? Tadi seperti juga Nabi Nuh tidak usah kecil hati. Oh ya, tidak kecil hati, tapi harus tetap menyampaikan. Ya. Ya. Harus tetap mengajak masalah hasil Allah yang punya. Memberi peringatan. Iya. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang PR nomor 4 dari ayat 36 37. Ya. Kan di ayat 37 juga Ustadz. Wasna inil fuka. Bahtera itu. Jadi ayat Nuhnya membuatnya. Oh ya. Maka juga di ayat 37 buatlah ada wasna. Ya. Jadi PR-nya nomor 4 tuh di ayat 37 saja juga bisa Pak Ustadz. Oh, betul. Ya. Kalau yang Nuhnya itu ada di 36-nya. Ya. Kata Nuh. Ilanuhin. Ya.
Kalau baterainya ada di 37. Yang betul Nuhin yang mana Pak Ustadz? Oh, nanti tergantung posisinya. Nuh sebagai apa di situ. Jadi makanya di sini kita mendapati ada 2 kali Nuh ya. Nuh di nomor 1 sama Nuh di nomor 4. Nah, jadi nanti harokatnya bisa berbeda dengan di ayat 36 ya. Ya. Jadi Nuh sebagai subjek dengan Nuh sebagai objek pasti berbeda. Nah, itu nanti yang silakan dipastikan nomor-nomor itu yang ada kata Nuh itu Nuh sebagai apa. Ya. Jadi apakah sebagai subjek atau sebagai objek nanti berarti yang berbeda harokatnya ya. Yang jelas nanti di PR kita itu tidak ada yang harokatnya seperti di 36. Nuhin kasrotain itu enggak ada. Ya. Langsung dijawab sama Ustadz. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ustadz. Kalau Nuhin kan karena di sini ada ilah Pak Ustadz. Betul, karena ada ilah makanya nanti silakan dimodif sendiri ya. Nanti pakai harokat apa silakan disesuaikan. Ya karena ada huruf jer. Kalau Allah juga Nuhin Pak Ustadz. Jer Oh, juga. Allah huruf jer betul. Allah huruf jer juga ya. Bisa mengkasrohkan. Ini PR-nya Bu, jangan jawabannya yang ditanyain sekarang. Itu namanya kita sudah lebih pinter, Pak Maswar. Jadi nanti tinggal tulis. Terutama ibu-ibu, Pak Maswar. Ya, jadi masih seperti yang kemarin setelah dikerjakan atau setelah diterjemah, kemudian diurai seperti yang kemarin ya. Cuma muatan materinya hari ini nambah menegaskan jenis fiil. Iya. Itu karena saya tanya ya Ustadz. Ya, Bu Wardi tadi itu karena pertanyaan Bu Wardi, jadi kapan saya bingung. Saya bingung soalnya. Bagus, jadi saya jadi lebih ngerti Ustadz. Alhamdulillah. Ya, itu insya Allah kita sampai di ayat 37. Ya. Nah, sampai ketemu di pekan depan, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kefitur majelis. Insyaallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.